Spies in Disguise merupakan film animasi yang cukup menarik. Film ini cocok untuk orang dewasa meskipun disajikan dalam bentuk animasi. It's called biodynamic concealment. Heck, you wouldn't happen to have it on hand, would you? I do happen to have. Awal cerita di sini kita diperkenalkan bahwa bocil ini berusaha membuat eksperimen kecil-kecilan untuk hal yang dia idamkan di kemudian hari. Bocil tersebut bernama Walter. Walter tinggal bersama ibunya yang berprofesi sebagai polisi. Melihat Walter kecil yang berambisi menjadi ilmuwan di bidang teknologi, lantas membuat ibunya memberi harapan kepada Walter, di mana nanti ketika dia menemukan suatu hal yang baru, ibu Walter berharap yang ditemukan Walter adalah penemuan yang baik dan aman digunakan oleh manusia di masa depan. 15 tahun kemudian di suatu markas, tepatnya di negara Jepang, kita diperlihatkan seorang agen bernama Lynn Sterling yang biasa dipanggil dengan Lynch. Dia berusaha mencuri mesin assassin yang sangat berbahaya di markas organisasi bernama Yakuza. Lynch kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk tidak melanjutkan misinya, karena Lynch akan menghadapi 80 Yakuza di sana. Lynch yang seorang agen rahasia dan suka tantangan melanggar prosedur dari atasannya dan menyusup ke markas sendirian. Penyusupan dimulai dari masuknya Lynch ke sebuah akuarium besar dan dia berkonsentrasi terhadap seorang yang misterius serta si gendut dan kotak yang berisi assassin di sana. Mesin assassin tersebut dibawa oleh seorang yang misterius. Lynch memulai operasinya dengan memecahkan kaca akuarium yang membuat banjir di seluruh ruangan di sana dan hanya menyisakan si gendut dan si misterius saja. 3 ounces of pressure to the vagus nerve, and then look at your boy. Tanpa susah payah, si gendut berhasil ditaklukkan, namun tidak untuk si misterius. Lynch dan si misterius pun memulai pertikaian. Tak lama pertikaian tersebut berakhir dan si misterius mencoba melarikan diri. Lynch pun dikepung oleh sekelompok Yakuza yang siap menyerang. Lynch dengan mudahnya mengalahkan satu persatu Yakuza di sana dan berhasil mendapatkan kopernya dengan aman. Sampai di Washington DC, Lynch kembali ke markasnya dan segera ke ruangan riset untuk bertemu Walter. Di sana Walter dewasa sudah menjadi seorang ilmuwan teknologi. Karena itu Lynch ingin bertemu Walter karena di saat insiden di Yakuza dia melemparkan granat ciptaan Walter. Namun granat tersebut tidak meledak, malah berubah menjadi ledakan mengejutkan berupa gambar bayi. Namun Lynch tidak tahu bahwa sebenarnya gambar bayi manis itu merupakan teknik mengalihkan perhatian musuh yang sangat berguna. Namun itu bukanlah yang diinginkan oleh seorang agen profesional seperti Lynch. Karena itulah Lynch memecat Walter dari tim. Walter yang tak pantang menyerah memohon kepada Lynch agar memberinya kesempatan yang kedua, namun percuma saja. Lynch tak terhentikan dan tetap memecat Walter. Lynch kemudian menuju ruangan utama untuk memberikan koper kepada bosnya. Dengan percaya diri, Lynch membuat atasannya yakin jika misinya berhasil. You know what? Go ahead back to work. Go ahead back to work. It's too much. The Tech Innovations Lab. There are so many gadgets I want to. Namun apa yang dibawa Lynch hanyalah kotak kosong yang membuat dia masuk ke masalah baru. Tiba-tiba agen Mercy datang dan mengkonfirmasi menemukan rekaman video kejahatan yang dilakukan oleh Lynch. Dengan bukti rekaman video penyerangan, Lynch yang tak terima bahwa yang di video tersebut adalah dirinya. Lynch yang tak terima bahwa di video tersebut adalah dirinya langsung bergegas pergi dan berusaha mencari siapa yang dimaksud agen Mercy tersebut. Lynch kemudian menjadi buronan agen lainnya. Adegan berpindah di rumah Walter yang sedang sibuk meracik ramuan baru untuk dirinya agar bisa kembali lagi di Departemen Teknologi.
Tech. You wouldn't happen to have it on hand, would you? I do have. Dia berhasil membuat ramuan teknologi yang mampu merubah bentuk seseorang. Percobaan dilakukan dengan menggunakan bulu burung merpati kesayangannya dan menghasilkan cairan seperti air putih biasa. Lynch yang sedang mencari Walter karena yakin akan teknologi yang mampu menjadikan seseorang menghilang telah datang dan segera meminum cairan tersebut yang dikiranya air minum biasa. Walter yang panik memberitahu kepada Lynch bahwa air yang dia minum bukanlah air minum biasa. Itu adalah hasil percobaannya. Tak lama, Lynch mulai merasakan keanehan pada dirinya yang kemudian perlahan-lahan merubahnya menjadi burung merpati seperti yang dikatakan Walter. Melihat dirinya berubah menjadi burung merpati, dia pun langsung berteriak histeris. Hey, Lance. Unbird me. Dengan menjadi merpati, Lynch tidak bisa melakukan banyak hal lainnya seperti manusia. Lynch yang kecewa dengan Walter kemudian melanjutkan investigasinya yang ingin menemukan pelaku kejahatan sebenarnya. Karena keterbatasan Lynch, Walter pun menjadi rekan Lynch untuk membantunya. Tidak lama kemudian, kepolisian bersama agen Mercy datang ke rumah Walter. Di sini terjadi adegan kejar-kejaran antara Walter dan Lynch bersama polisi dan Mercy. Berkat kecanggihan mobil Lynch, mereka berdua berhasil lolos dari kejaran polisi. That was tight. Perjalanan mereka kemudian berlanjut menuju ke Meksiko untuk mencari bos Yakuza yang bernama Kimura. Lynch yang belum terbiasa menjadi burung merpati harus beradaptasi agar dia tidak dicurigai kerumunan Yakuza yang ada di sana. Hingga pada akhirnya Lynch berhasil mengambil tiket masuk ke markas Yakuza tersebut dan menemukan Kimura. Tanpa pikir panjang, Lynch kemudian mensabotase tempat tersebut dan mulai interogasi terhadap Kimura. Tak lama Kimura sadar jika Lynch telah menjadi burung merpati yang lemah. Di sini terjadi pertikaian antara Lynch dan Kimura. Dan Kimura hampir saja mengalahkan Lynch. Hingga akhirnya Walter datang dan menyelamatkan Lynch dengan menembakkan senjata penggemoy kepada Kimura yang menjadikan Kimura tak berdaya. Informasi pun didapatkan oleh Lynch, namun pihak kepolisian segera datang untuk menangkap Lynch yang sedang menjadi buron polisi. Karena teknologi buatan Walter, mereka berdua berhasil lolos dengan aman tanpa melukai seorang pun. Ya, inilah prinsip teknologi yang diciptakan Walter yang ingin melumpuhkan musuh tanpa melukai lawannya. Kemudian adegan berpindah ke Supri. Supri berencana mendapatkan database dari ilmuwan yang ada di Departemen Teknologi dan berencana memusnahkan semua ilmuwan di sana dengan menggunakan mesin assassin. Si Supri berhasil menyandera salah satu ilmuwan di sana dan Supri pun berhasil mendapatkan database-nya. Adegan berlanjut di perjalanan Walter dan Lynch menuju markas utama si Supri. Selama di perjalanan, Walter berusaha menciptakan ramuan dan berhasil menjadikan Lynch kembali manusia yang utuh. Hingga sampailah mereka di pulau tempat markas Supri berada. Di sini Lynch membuat keputusan agar operasi ini dilanjutkan sendiri saja. Lynch tidak mau orang baik seperti Walter koit sia-sia. Oleh karena itu, Lynch membius Walter dan mengirimnya kembali pulang ke rumah. Operasi pun dimulai sendirian, namun Supri tidak semudah itu membiarkan seorang pun masuk ke markasnya. Tak butuh lama, Lynch tertangkap oleh Supri. Lynch yang disekap tak bisa berbuat apa-apa saat mesin assassin diaktifkan oleh Supri untuk menyerang para ilmuwan di departemen. Setelah peluncuran mesin assassin tersebut, terlihat kapal Walter kembali menuju ke markas si Supri. Tanpa pikir panjang, Supri kemudian meluncurkan dua mesin assassin untuk meledakkan kapal tersebut. Lynch yang tak bisa melakukan apapun hanya pasrah melihat hal tersebut. Tapi ternyata Walter selamat dari ledakan itu dengan bantuan teknologi ciptaannya, serta membantu Lynch bebas. Setelah itu mereka merencanakan operasi selanjutnya dengan dipimpin oleh Walter sang ilmuwan. Operasi pun dimulai. Sampailah kita di Departemen Teknologi Ilmuwan.
Di sana mesin assassin telah sampai dan siap melakukan penyerangan. Namun apa daya ilmuwan yang ada di sana hanya dapat menunggu operasi pemutusan sinyal mesin assassin yang sedang Walter usahakan berhasil. Si Supri yang mengetahui rencana Walter tersebut kemudian berusaha meninggalkan tempat itu dengan bantuan mesin terbangnya. Kemudian dia terbang menghindari kontak sinyal dengan Walter. Walter dengan sigap mencoba menghentikan Supri hingga dia dibawa terbang. Proses pembatalan sinyal pun telah siap 100%. Namun Walter diberi pilihan oleh Supri, ditekan mati bersama atau tidak sama sekali. Akhirnya, Walter pun memilih berkorban demi keselamatan semua orang. Jatuh dari ketinggian 4000 meter adalah hal paling mengerikan. Tapi di sini Walter diselamatkan oleh Lynch yang telah berubah menjadi merpati. Walau pendaratan Walter tak semulus yang dia inginkan. Dan akhirnya Walter pun selamat. Walter pun kini menjadi pimpinan ilmuwan di sana dan bekerja sama dengan Lynch di departemen tersebut. Dan cerita pun berakhir. Sampai bertemu lagi di review film lain hanya di Wong Dunan Channel.